Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Syukurlillahi ta'ala al-Fatihah. Radhiyallahu anhu wa ta'ala. Sunna hadratul sultan al-jadid Abdul Qadir. Hadratul al-Imam Abdul Rahman ad-Dibi wa Syekhan الفاتحة صلى على النبي محمد. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. حدا حديث سورة بسم الحبائب فهذا شكر أعطف ركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب. Salatullah utawi rahmat ta'zimi Allah. Salatullah utawi rahmat ta'zimi Allah malahat ing dalem selagine pertela awa kawakibu pira-pira lentang. Salatullah muga-muga utawi rahmat ta'zimi Allah malahat ing dalem selagine pertela apa kawakibu pira-pira lentang. Wis gawe mati. Lho, wis gawe. Lemante. Apa kawakibu pira-pira lentang. Ala Ahmad ngatasi Kanjeng Nabi Ahmad. Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad punika khairiman kang luweh bagus-baguse wong rakiba kang nunggang sapa man ana jaiba ing pira-pira tunggangan hada ngiring hada kadang giring ing dalem lagon-lagon apa hadis sura wong kang nggiring unta ing dalem wektu wengi. Apa hadis sura wong kang giring unta ing dalem wektu wengi bi ismil habaibi kelawan Bismil habaibi kelawan asmane kelawan nyebut asmane pira-pira kekasih. Fahaza syukru fahaza mongko ngubah-ngubahake apa syukru sifat seneng apa syukru sifat seneng atau farrakaibi ing pira-pira gulune kang yaiku onta tunggangan. Pira-pira gulune yaiku onta tunggangan. Ana talam taro ora ningali sapa sira ha ing
rakaib. Ana talam tarora ningali sapa sira ha ing rakaib waqat madat lan hale temen-temen dawa apa rakaib khotoha ing jangkai khotoha ing jangkai rakaib wasalat lan mili mimma damiha saking pira-pira nggon metune luwe rakaib apa sahaibun pira-pira loh kang kaya mendung apa sahaibun pira-pira loh kang kaya mendung wa malat lan condong apa rakaib lil khima maring bumi sengkeran teroban khale bunga wahanat lan bronto ila tilkal ma'alimi maring mengkono pira-pira nggon bagus wal malaibi lan pira-pira nggon dolanan fadak mongko ninggalo sapa sira jadba zimami ing narik kendali wala tasuk lan orang giring sapa sira ha ing rakaib faqaidu syauqiyah mongko ta'i perkara kang giring kang yaiku sifat bronto rakaib lil hayyi maring pedukuan hayyi iku jadibun kang narik fahim mongko demeno sapa sira ing Kanjeng Nabi toroban kelawan apa banget demene utawa banget brontone kama hamat kaya oleh demen apa rakaib wa illa lan ora fahim fa innaka mongkostune sira fi tariqil khubbi ing dalem dalane demen ing Kanjeng Nabi iku kadzibun wong kang goro. Jadi rahmat ta'zim Allah semoga terculahkan kepada Kanjeng Nabi Ahmad, Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Selama kapan? Malahat kawakib. Selama bintang-bintang masih ada di langit, maka semoga rahmat ta'zim Allah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab itu punya tradisi, ya. Punya tradisi zaman dulu itu kalau seseorang itu menggembala onta, mereka akan bersenandung kepada nama-nama orang-orang yang dicintainya. Ya. Ketika mungkin seseorang ini cinta kepada si fulana, ya, dia akan memanggil namanya, ya. Dia akan mengelulukan yang dicintainya. Mungkin dia rindu kepada seseorang, ya. Dia sedang kasmaran kepada seseorang. Dia serang bahkan dia ketika sedang cinta kepada mungkin seorang wanita atau baru senang dengan seseorang, ya, maka mereka dalam mabuk cintanya itu mereka tanpa terasa menyebut nama yang dicintainya. Begitu juga dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita itu kalau lagi senang sama orang kan gitu, ya enggak? Pokoknya anak laki-laki, ya, senang sama anak cewek gitu kan gitu. Kalau denger namanya senang, iya enggak? Pokoknya senang sama namanya Siti Kondilati. Didengeri namanya, anak perempuan juga gitu, ya. Jadi orang Arab itu kalau zaman dulu, ya, mereka mencintai seseorang, senang kepada seseorang, maka dia akan sebut namanya. Ketika dia menyebut namanya senang, ataupun ada orang lain yang menyebut
namanya yang dicintai itu mereka berbinar-binar, mereka kesengsem ya, mereka apa ya, istilah orang Jawa itu tresno, cinta itu. Bahkan cintanya bisa sangat membuat orang ini lupa segalanya. Nah, inilah kecintaan yang ada di bait sholatullahi malahat segawa. Semoga rahmat azim kita, rahmat azim Allah Ta'ala itu semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selama masih ada bintang-bintang di langit, semoga tetap membahana sholawat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Ya ini, orang itu kalau sudah cinta kepada seorang ya, seperti itu, seperti pengembala unta yang bersenandung ya, dia sambil menuntun untanya, menggiring untanya pun dengan nama yang dicintainya. Seperti kisah kecintaan tentaranya Raja Talut itu ketika akan berangkat melawan Raja Jalut, mereka semua membaca nama Rasulullah SAW, Muhammadun sampai akan menang. Itu. Kalau kecintaan kamu ya tidak bisa membuat kamu dimabuk kepayang dengan Rasulullah, maka fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Kecintaanmu kepada Rasulullah itu kadzib ya, bohong belaka. Maka kita dalam mencintai Rasulullah harus begitu ya, melebihi diri kita sendiri, melebihi nyawa kita sendiri ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang itu kalau sudah cinta kan gitu. Kamu mencintai, menyayangi ayahmu ya, maka kamu akan membela ayahmu dengan sungguh-sungguh ya, bahkan rela nyawa dikorbankan untuk. Nah, begitu juga dengan Rasulullah SAW, melebihi ayah kita, melebihi mencintai ibu kita, mencintai keluarga kita, lebih dari semua itu ya. Itulah namanya cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Ama iling-iling hadal aqiqu utawi tanah aqiq iku bada partelo apa hada wa hadi utawi pira-pira cungkup kang hadir iku kibabul khayyi pira-pira cungkup pedukuan khayyi lahat pertelo wal madharib pira-pira omah kang dipasang. Watil kalkubatu utawi cungkup kang agung. Watil kalkubatu mengko utawi cungkup kang agung. Al khadra kang ijo. Wa fiha lan ing dalam kubah nabiyun utawi kanjeng nabi. Nuruhu utawi nure nabiyun iku yajlu madangi apa nuruhu al ghayahib. Nah, di daerah yang Aqiq ya, yang dinamakan kota tua ya, kota tua, kota yang lama, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota ini ya. Itu ada kubah-kubah yang sangat banyak. Dan di satu kubah yang besar, yang mulia, itu ada satu kubah. Watilkal kubbatul khadra wa fiha. Semoga kita bisa ke kubah itu, yaitu kubah di mana Rasulullah SAW disemayamkan, diistirahatkan ya, berada di kubah Masjid Nabawi ya. Jadi ini belakang ini adalah gambar raudhah ya. Ini gambar raudhah ya. Raudhah itu adalah musholanya Rasulullah ya. Tempatnya Rasulullah SAW. Semoga kita nanti bisa sama-sama ya ke sana, ke musholanya Rasul ini ya. Ya, di sebelah sananya itu ada rumah beliau. Rumah beliau yaitu rumahnya Sayyidati Aisyah radhiyallahu an ya. Itu ada kubah ya. Ada ruangan, di atasnya ada kubah hijau. Dan disitulah Nabiyyun nuruhu yajlu yahid. Disitulah Rasulullah yang cahayanya menembus semua alam ya, yang menerangi semua kegelapan berada ya. Semoga kita nanti bisa ziarah ke sana, amin. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sohalan teman-teman. Waqad sohalan teman-teman sah apa ridho
wadana lan parek apa talaqi tetemu. Wa tilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahi. Sama-sama. Salatullahi malahat kawakib ala hamad khairi man ragiban najaib wa qad suharid wadna talaki wa qad ja'al hana min kulli janib. Wa qad jalan teman-teman temu kapal hana bunga min kulli janib saking saben-saben arah-arah. Orang yang sudah datang ke makam Rasulullah SAW akan gembira, itu pasti ya. Akan gembira, akan senang ya. Ya seperti yang diceritakan oleh Bapak Ustadz Amin tadi malam ya. Ada seorang anak kecil ya di negeri yang nun jauh dari kota Madinah kepengen ikut ziarah ke makam Nabi. Tidak boleh ikut karena anak kecil. Ya, jangan ikut. Gitu. Akhirnya karena nggak boleh ikut dia nyolong-nyolong, dia ngumpet di dalam sunduk, di dalam kotak ya. Subhanallah. Di orang zaman dulu kan pergian pakai unta. Ya untanya ada namanya. Istilahnya kalau sekarang kayak rombong gitu. Itu namanya sekedup. Sekedup itu tempat naruh barang itu kayak jadi ada rombongnya gitu. Ya. Anak kecil ini langsung ngumpet di dalam kotak itu. Nah, kotaknya langsung dikunci supaya enggak barang hilang. Ternyata di situ ada anak kecil, subhanallah. Berhari-hari tidak makan, tidak minum, enggak apa-apa, enggak jerit, enggak. Di situ akhirnya kelaparan di dalam kotak berhari-hari karena jauhnya. Akhirnya sampai di kota Madinah, sudah sampai semua rombongan, semua turun mau buka kotak, ternyata anak kecil itu ada di dalam. Subhanallah, anak kecil itu ternyata karena kelaparan, kehausan di dalam kotak akhirnya meninggal. Semua orang menjerit dan histeris ya. Ya Allah, ini anak kita yang kemarin kan ikut. Nah, akhirnya meninggal ya. Akhirnya dimakamkan di Baqi ya, Jannatul Baqi. Baqi itu lokasinya ada di belakang Masjid Nabawi gitu. Ya jaraknya ya ini Masjid Nabawi Imaman ya, situlah depan itu Baqi itu. Nah itu. Nah itu anehnya, ajaibnya itu. Itu makamnya yang dulunya jauh ya, mungkin di sana di bambu-bambu sana ya. Itu jalan, makamnya bisa jalan, gerak sampai di dekat belakang Masjid Nabawi, mendekati kubahnya yang ada di semayam Rasulullah SAW ya. Itulah kecintaan yang membawa karomah ya, kecintaan yang membawa berkah itu. Oleh Nabi Muhammad sikesuk kaya ngantuk nang gitu. Itu adalah cinta yang terbawa sampai wafat itu. Dan cinta itu benar-benar terbawa sampai jasadnya saja, kuburnya aja digerakkan oleh Allah sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakul mongko ngendika sapa sira li nafsi maring awak sira dunaki ai khut tegese ngalap sapa sira dunaki ing sak andap sira wa tamalli lan ing seneng-seneng. Pama mongko ora ana iku dunal habibi ing dalem arah-arah sak liyane kekasih itu. Al yauma ing dalem iki dina hajibun utahe perkara kang ngaling-alingi. Kalau kita ini sudah sampai di kota Madinah Al Munawwarah itu, maka satu-satunya keinginan hanya satu, kita bisa masuk ke Masjid Nabawi ya. Kita bisa sholat di Masjid Nabawi dan pasti tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bisa ketemu dengan makam Rasulullah SAW. Ya. Dulu itu Pak Soekarno itu presiden kita ya, presiden Republik Indonesia. Suatu ketika Pak Soekarno itu dulu itu presiden yang paling ditakuti ya. Bagaimana negara-negara tetangga-tetangganya Malaysia ya, tetangga-tetangganya ya, Thailand ya,
Bahkan Cina saja takut sama Indonesia dulu. Negara-negara besar itu belum punya kapal selam yang canggih seperti Indonesia ya. Kapal selamnya Indonesia itu sudah 9 yang mempunyai rudal-rudal jelajah dan torpedo yang sangat beliau ditakuti ya, di negara-negara seluruh, sampai bikin tandingannya Olimpiade namanya Ganevo itu. Subhanallah, takuti. Tapi ketika Pak Soekarno ini presiden yang sangat gagah, yang sangat sangat hebat ini ya, di Asia ini paling ditakuti, tidak ada yang berani melawan Indonesia zaman itu. Itu ketika beliau diizinkan memasuki Raudhah ya. Raudhah itu beliau langsung kayak anak kecil ya. Itu di dalam riwayatnya, dalam ceritanya itu. Beliau langsung kayak anak kecil berangkang gitu. Karena anak kecil bilang kayak anak kecil yang apa ya istilahnya, kalau merangkak ya. Beliau merangkak sampai di pintunya itu diizinkan oleh masuk ya. Dulu itu ya mungkin zaman-zaman dulu rajanya masih belum raja seperti sekarang, Raja Salman, raja zaman-zaman Pak Soekarno. Beliau jalan ya. Itu kagum ya Raja Arab Saudi itu dengan khadim-khadimnya itu. Beliau tanya, "Wahai yang mulia Soekarno," itu Pak Presiden ya, Amir Soekarno, "kenapa Anda seperti itu?" Ya, "karena saya mau sowan kepada Nabi saya mau sowan bertemu di rumahnya beliau, di makomnya beliau, karena beliaulah kita semuanya bisa keluar dari kegelapan ya. Karena cahaya beliau kita semuanya tercipta ya. Makanya saya malu dan saya khauf ya. Saya takut ketika akan sowan kepada makamnya kekasih saya, kekasih orang yang paling saya cintai, yang saya paling sedang saya harapkan syafaatnya." Beliau merangkak itu kan di Madinah itu ada, sebelum memasuki apa? Jadi kalau ziarah itu, kalau tamu-tamu negara itu yang khusus itu biasanya ziarah dari tempatnya tempat raudhahnya wilayah perempuan itu. Jadi kan ini makamnya Nabi, ini raudhah ini. Ini raudhah tapi untuk laki-laki ya, termasuk yang ada ini. Ini musholanya Nabi ini namanya mushola Nabi. Ini ke orang laki-laki di sini. Lah, orang perempuan di depannya rumah Rasul ini. Biasanya dari sini. Ini dari sana. Pak Soekarno sudah merangkak ya. Merangkak. Subhanallah. Merangkak sampai akhirnya merangkak. Dibuka pintu beliau masih merangkak ya. Itulah Pak Soekarno. Soekarno itu orang hebat ya. Jadi kalau tidak ada jasa Pak Soekarno, ya mungkin Masjidil Haram itu ya seperti biasa, nggak dibangun ya. Jadi yang pertama kali merancang Masjidil Haram di tingkat ya, ada lantai 1 itu adalah Pak Soekarno. Sumbangan arsitekturnya Pak Soekarno ya. Kemudian ketika beliau itu sedang melakukan jamarat ya. Jamarat itu sedang melontar jumrah, sedang menginap di Mina ya. Beliau kepanasan ya. Akhirnya beliau, bagaimana kalau jamarat ini, Mina ini kita tumbuhin satu pohon ya. Satu pohon namanya pohon mindi ya. Pohon apa? Tahu nggak pohon mindi? Tahu? Pohon mindi. Di sini nggak ada pohon mindi. Di Sipaim ini. Pohon mindi ada. Ya bijinya bisa dimakan itu. Kalau di Jawa ada nggak? Pohon mindi ada nggak? Apa? Ada. Pohon mindi ada. Mana pernah gini? Gak ada ya? Apa belum pernah menemukan? Pohon mindi itu satu pohon yang dulu Pak Soekarno pernah tirakat ya. Pernah tirakat di daerah mana itu? Gerobokan ya. Ada satu makam ya, makamnya Sayyid Abdurrahman itu. Dia pernah tirakat di situ, di bawah pohon itu, dia ingat itu. Saya dulu ketika tirakat di pohon itu adem itu. Maka dia langsung ketika balik ke Indonesia cari di tempat tirakatnya itu pohon mindi, namanya pohon mindi. Lah, pohon mindi itu nanti yang dikirimkan ke Mina ya, ditanam ya. Bahkan ada
cari tenaga khusus penanam minde, pohon minde itu. Pohon minde itu apa ya? Pohon namanya bahasa Indonesia pokoknya minde, pohon mindi ya. Itu langsung nanti di sana ya. Beliau mengambil di itu bibitnya, termasuk tanahnya itu bawa tanah Indonesia ya, bibitnya itu diterbangkan pakai pesawat, ditanam di Mina ya. Jadi ada satu pohon lah di situ, nanti orang Arab bukan kasih nama minde pohon itu gitu ya. Pohon apa namanya? Pohon minde. Di sana bukan pohon minde, pohon Soekarno. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu nanti orang Arab menamakan pohon itu dengan pohon Soekarno ya. Itu padahal pohon minde itu, pohon minde dari Indonesia ya. Tanam di sana. Bahkan beliau mendatangkan khusus para penanam minde itu dari Indonesia ya. Itu. Itulah Pak Soekarno yang cintanya kepada Rasulullah begitu ta'adub ya, begitu tawadu kepada nabinya itu. Itulah Pak Soekarno. Kecondongan kecintaannya kepada dunia itu, cinta itu wah benar-benar, walaupun seorang pemimpin besar dia tidak berjalan dengan lagak yang sombong, enggak, beliau merangkak seperti anak kecil ya, merangkak ya, beliau merangkak untuk mendekati ya, mungkin jaraknya sini sampai di tempat parkiran sana mungkin ya, itu dia merangkak seperti anak kecil ya. Ta'adub, ditanya oleh raja Arab Saudi, kenapa engkau begitu wahai pemimpin dunia yang disegani ya, karena saya mau menghadap Nabi saya, orang yang saya cintai itu Pak Soekarno. Wadah dulu Pak Soekarno itu diundang ke Rusia ya, diundang karena kecintaan kepada Islam dan kepada kepada para ulama itu. Pak Soekarno ketika diundang ke Uni Soviet dulu, masih belum Rusia ya, dia mengajukan syarat, kalau saya diundang ke Uni Soviet ada satu syaratnya, saya mau datang. Apa Pak Presiden? Ya, misalnya Presiden sana, saya kepengen kalian semuanya menemukan satu makam ya, makam namanya makam siapa? Makam Imam Bukhari. Gitu. Langsung semua tentara Uni Soviet dikerahkan ke seluruh negeri ya. Negara Uni Soviet itu sama hampir besarnya, paling besarnya negara di dunia ya. Kemana-mana dicari, kemana-mana nggak ketemu ya. Jadi, Pak Presiden, ini belum ketemu makamnya Imam Bukhari gitu. Dia jawab, kalau belum ketemu ya makamnya Imam Bukhari, saya nggak mau ke Uni Soviet. Wah, mereka Presiden Uni Soviet kecewa. Waduh, ini akhirnya mengerahkan seluruh intelijennya ke seluruh negara ke Uni Soviet, akhirnya ketemu satu makam yang sudah tertutup dengan rumput-rumput ya, pohon pun tidak terawat ya. Langsung beliau ditelepon ya Pak Soekarno sudah ada, sudah ketemu makamnya. Pak Soekarno nggak langsung datang ya. Saya kepingin makam itu sebelum saya datang harus bagus, harus rapi. Wah, benar ya itu. Akhirnya makamnya Imam Bukhari itu, ya, sana kan orang komunis, nggak percaya tentang imam-imam kitab suci, ya tidak percaya. Tapi karena Pak Soekarno ini semua merawat, orang komunis ini ngerawat makamnya Imam Bukhari. Ya. Makanya benar dirawat, benar-benar. Makanya kalau ziarah di Bukhara itu, ya bekas jajahan Soviet itu. Nah, apalagi kalau kita pakai kopiah begini nih, ya ini namanya kopiah Indonesia ini. Kita di sana dihormati. Pasti diperbolehkan ziarah sampai ke ruang rahasia yang tempat kuburan aslinya Imam Bukhari. Kita diizinkan. Gitu. Kalau kita pakai kopiah begini nih, kayak Pak Soekarno nih, ini namanya kopiah Soekarno Songko ya. Kita diizinkan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu kecintaan Pak Soekarno kepada Islam, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai berani menekan ya, memerintah ya negara yang adik kuasa itu. Karena kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka kita itu kalau cinta pada Nabi, ya ini ojo ngantuk ini ngaji. Sallallahu Nabi Muhammad, kecintaan mbek kanjeng Nabi ora ngantuk. Sallallahu Nabi Muhammad, ya Allah.
Tangi. Sapa iku? Ngantuk ae. Aja etok-etokan. Bahwa fitori kini kubil kadib gitu. Jangan cintanya cinta palsu kayak gitu. Ngaji maulid aku ngantuk. Ya Allah, masih pagi nih udah ngantuk. Tadi malam udah tidur ya. Bangun ya, jangan ngantuk. Itulah kecintaan itu. Kalau kamu kepengen menjadi pemimpin yang besar, harus seperti Pak Karna tuh. Ya. Ada satu masjid ya di apa namanya di Uni Soviet itu sudah dijadikan gudang ya. Sudah dijadikan gudang, sudah dijadikan kandang itu. Masjid ya. Masjid itu udah dijadikan gudang mesiu, gudang macam-macam ya. Ada pasukan lihat ini masjid ini, bangun ini. Nah itu. Langsung dibangun. Akhirnya masjid itu dinamakan Masjid Soekarno. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini kita harus gitu ya. Terus enggak boleh cintanya etok-etok nguntak ngantuk ae ngaji ngono ya. Tangi ya. Kita apa aja ditindai tangan ngono lah. Itu. Tamallah. Tamalli seneng sapa sira bil habibi. Lu orang kalau sudah cinta kepada Nabi itu begitu ya. Seperti tadi itu gambarannya anak kecil. Bil habibi kelawan nabi kulli qasdin seperti kita bayangin Abi Dzar Al-Ghifari itu saking cintanya kepengen bertemu dengan Rasulullah ya. Dia dari negerinya daerah Balkan ya. Balkan itu Turki ke sana sudah ke arah Prancis itu. Itu dia dari daerah sana ya. Orang Yahudi ini. Dia jalan dari Balkan ya, pegunungan Balkan ya, turun untuk ketemu tujuannya mencari Rasulullah ya. Dari daerah Balkan itu masuk ke ke Turki ya. Ada Turki Eropa, Turki Asia itu jalan. Di tengah perjalanan hartanya dirampok oleh begal ya. Akhirnya dia diikat tangannya Abi Dzar ini sampai akhirnya dijual ya. Dijual dari satu tuan ke tuan yang lain sampai di Madinah. Baru bisa dalam keadaan sudah jadi budak dijual di pasar budak. Ini rela, saya nggak apa-apa, nggak masalah saya dijual dari satu tuan ke tuan, yang penting ketemu Nabi Muhammad SAW. Ketemu Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu seperti kecintaan Bilal kepada Rasul ya. Dan ada satu sahabat ya. Nah, itu ada sahabat diriwayatkan itu sahabat yang begitu ganteng ya. Ganteng sekali. Mukanya. Itu ketika Rasulullah mau dibunuh di dalam perang Uhud, dia yang melindungi. Yang melindungi Nabi. Akhirnya ini pipinya sahabat ini kena tombak. Jek, tembus di bolong. Ya Allah. Untuk melindungi. Nah, itulah begitu tuh. Kecintaan pada Nabi itu begitu. Seperti Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq itu sudah kelelahan, kecapean berhari-hari dalam terornya orang-orang kafir Quraisy ya. Kecapean bersembunyi sama Rasul di mana di gua apa? Gua Hira. Gua Sur. Gua apa? Gua Sur. Itu Rasulullah sama Abu Bakar bersembunyi ya. Bersembunyi di Gua Sur, nanti dikejar-kejar sama Suraqah ya dan orang-orang kafir-kafir yang lain ya. Mereka lihat ya di guanya itu ditutupi oleh sarang laba-laba ya. Wah, ini nggak ada orangnya, nggak mungkin. Padahal Rasulullah di situ. Gua Sur itu nggak seperti gua yang bila-bila, enggak. Gua Sur itu ya begini, cuma lubang begini ya, paling berapa meter gitu toh. Itu dalamnya itu. Rasul di situ. Enggak kelihatan Rasul itu. Telapaknya Kanjeng Nabi kan tanah toh. Itu langsung diteluri sama burung merpati itu. Namanya burung merpati itu. Alhamdulillah di pondok sini ada ya. Manuk doro ya. Itu ditutupi oleh sarang laba-laba. Makanya kalau ada sarang laba-laba itu kalau membersihkan baca sholawat gitu ya. Kalau membersihkan laba-laba itu loh. Itu bersihkan baca sholawat itu temannya Rasulullah itu sarang laba-laba itu. Ya jangan asal bersihkan ya. Itu. Kalau rumahnya kemudian berkah ada sarang, ada laba-laba itu baca sholawat gitu. Itu. Nah, waktu Suraqah ini mau balik, kan Suraqah ini kan pembunuh bayaran. Itu ada cicak. Cek, mata mau picaknya jangan. Itu, cicak itu
Wah, Suraka, wah ini ada cicak ini. Cicak itu seperti memberi kode itu. Kalau Rasul ada di situ. Alah, ada tidak ada, yang penting dilemparin aja itu gua. Dilemparin, bekasnya ada Muhammad sembunyi di, mungkin apa ada, bengak, dilemparin. Batunya dilemparin. Itu yang melindungi Rasul, itu Sayyidina Abu Bakar dari timbukan batu-batu itu. Pak. Kena apa? Kena apa namanya? Kena wajahnya Abu Bakar ya. Sampai berdarah-darah. Akhirnya dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi kecintaan Abu Bakar itu. Makanya kalau ada cicak itu sunnah, ya, sunnah dibunuh itu. Cicak itu kita bunuh, tapi jangan disiksa, nanti diiris-iris. Enggak. Kalau ada cicak, bunuh 1 kali, ngono. Itu sunnahnya sana. Ada 2 kali itu. Ini cicak. Cicak itu hewan payah ya cicak itu. Yang keduanya cicak itu dulu di zaman Nabi Ibrahim ikut niup api loh. Ikut menghidupkan api yang dibakar oleh Raja Namrud. Gitu. Cicak itu. Niup api. Cicak itu ngetawain semut, ya. Ada semut jalan. Tik semut jalan bawa air. Loh, semut bawa air. Bawa air bulat. Tik. Si cicak ngetawain. Hehe. Semut, kamu ngapain? Si semut bilang, aku mau ikut memadamkan api yang membakar kekasih Allah. Itu. Gitu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, laknat Allah. Si cicak ini ketawa, cek, lu gila ya? Mana mungkin bisa madamin api yang sebesar itu, segunung itu, pakai airmu yang apa namanya? Yang kecil itu mana bisa mademin itu. Walaupun air ini kecil dan sangat kecil, tapi aku kasihan dan peduli kepada Nabi Ibrahim yang dibakar. Aku masih punya ikhtiar untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Ini semut. Makanya membunuh semut itu makruh, ya. Memakan semut itu makruh. Kalau ada makanan semutnya, ya bersihkan dulu semutnya, jangan dibunuh semutnya. Itu. Semut itu juang loh. Bawa air tik mau memadamkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Gitu. Nah kalau cicak gak mau memadamkan malah ikut niup. Kira ini tambah gede. Gitu deh. Jadi cicak ini hewan kalau dibunuh dapat pahala. Karena dulu zaman Nabi Ibrahim itu ikut niup apinya biar besar itu. Subhanallah, benar ya. Semut ini oleh kuasa Allah ya, jalannya yang diketawain sama Nabi Ibrahim ya. Apinya semakin besar, semut datang ya. Semut datang mendekati apinya itu. Mau dilemparkan, namanya kecil, semut kan kecil. Wah. Seketika itu pas Allah turunkan wahyu, kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, tunduklah kamu dan selamat bagi Ibrahim. Seketika itu Nabi Ibrahim ketika dilempar pakai ketapel raksasa, beliau tidak panas, beliau tidak terbakar, beliau tidak kena apa-apa. Nabi Ibrahim. Lah di Timur Tengah itu ada namanya Danau Khalilur Rahman. Itu danau yang ada ikannya banyak ya. Kan itu tetap ya. Ya, itu Wakilah dulu adalah tempat eksekusinya Nabi Ibrahim sama Raja Namrud ya, yang penguasa Babilonia itu. Itu di situ. Ya itu. Kemudian kayu-kayunya itu jadi ikan ya, air apinya jadi apa? Air. Itu diawali airnya semut itu, semut kecil. Biar yang gini. Biar semut-semut kecil ya, semut-semut kecil ya bawa api. Nih. Makanya sunnah bunuh cicak itu. Cicak bunuh pak, kamu dapat pahala. Itu. 1 kali jangan disiksa. Pak iki semut iki payah iki. Apa kok semut apa? Cicak ya, cicak. Bunuh cicak itu dapat pahala. Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih. Itu adalah cicak gitu. Nabiullah
nabiyullahi khairul khalqi jam'a lahu alal manasibi wal maratib lahul jahur rafi'u lahul ma'ali lahu syaraful mu'abbad wal manakib. Sama-sama. Salatullahi ma'at kawakib ala hamad khairi man ragiban najaib. Nabiullahi utawi tamallah seneng sapa sira bil habibi kelawan kekasih bikul liqasin kelawan perkara kang disejo. Fakat hasola mongko teman-teman hasil apa alhana bunga wadidu utawi sewalike iku gaib kang samar. Jadi kecintaan itu ya seperti Abu Bakar itu. Abu Bakar itu untuk melindungi Rasulullah, Rasul ditimpukin batu pak sampai berdarah-darah. Beliau tetap melindungi Nabi. Habis itu tidak berhenti ya. Habis itu sudah kelelahan di dalam gua Sur ya. Subhanallah, Rasulullah kelelahan juga, akhirnya tidur di pangkuan teman karibnya ini. Aku mau tidur wahai Abu Bakar. Ya Rasul, tidurlah di pangkuan saya. Kepalanya berada di pangkuan Abu Bakar ya. Di pangkuannya. Itu Rasul kemudian tertidur lelap gitu. Tiba-tiba subhanallah muncul ular gurun yang berbisa. Klesot. Ini ular beracun. Ya Allah, deketin Abu Bakar sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nggak bergerak. Khawatir Nabi bangun dari tidurnya yang lelap. Ular ini terus deketin Abu Bakar. Set. Ular ini. Ya Allah. Langsung gigit kakinya Abu Bakar sih. Ceket. Serawan bergerak. Sampai tubuhnya dalam riwayat itu membiru. Tubuhnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saudara Nabi Muhammad. Tubuhnya kena racun ular itu. Sudah gigit, sudah puas ularnya pergi ularnya. Ya Allah. Tubuhnya Abu Bakar Siddiq menggigil karena racun ular itu. Ya, ular. Kemudian Rasulullah tiba-tiba bangun. Wahai sahabatku, kenapa engkau menggigil? Enggak apa-apa ya Nabi. Kemudian Rasulullah memegang dadanya. Sabar, tenanglah wahai sahabatku, innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Allah menolong orang-orang hamba-hambanya yang sabar. Seketika itu langsung racunnya ular hilang. Ya, itu. Terus beginilah kecintaan. Rela digigit ular beracun karena kecintaan kepada kekasihnya. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar sih rela ditimbuk itu begitu. Maka sampai wafatnya beliau pun kepengen dimakamkan di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nabiullah utawi nabine Allah khairul khalqi luwih bagus-baguse makhluk jam'an khale sekabehane. Lahu iku tetep kadhuwene Nabiullahi a'lal manasibi utawi luwih luhur-luhure pira-pira pangkat. Wal maratib lan pira-pira derajat. Lahu iku tetep kadhuwene Nabiullahi al-jahwu tai pangkat ar-rafi'u kang luhur. Lahu kadhuwene Nabiullahi al-ma'ali utawi pira-pira kaluhuran. Lahu iku tetep kadhuwene Nabiullahi asyarafu utawi mulya al-mu'abbadu kang dilawasake. Wal manaki bilan pira-pira apa iki jenenge? Pira-pira riwayat kang agung. Falau anna mongko lamun tetep ing setuhune ingsun iku sa'aina lumaku sapa ingsun kula yaumin ing dalem saben-saben dina alal ahdaki ing atase pira-pira kebon la fauqan najaibi ora ing dalem dhuwure pira-pira unta tunggangan walau anna lan lamun setuhune ingsun amilna ngamal sapa kita kullahin ing dalem saben-saben mangsa ya Ahmad marang Nabi Ahmad maulid dan ing hormat maulid kata kana kang teman-teman ana apa amal iku wajib
alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad minal muhaimini sanging zat kang moho nginjen-nginjen kula waktin ing dalam saben-saben waktu sholatullahi utawi rahmat sholatum ma utawi rahmat ta'zim ma bada ing dalam selagine pertelo apa nurul kawakibi cahayane pira-pira lentang ta'umu iku mugi-mugi ngeratani apa sholatum ma bada al ala ing keluargane Kanjeng Nabi wal ashab lan para sahabat Kanjeng Nabi turun kalih sekabehane jami'ahum tegese sekabehane al ali wal ashabi wa itsratuhu lan anak turune Kanjeng Nabi al atayyibi pira-pira kang bagus semoga rahmat azim Allah salat terculahkan kepada baginda Rasulullah SAW selama matahari masih memunculkan selama bintang-bintang di langit masih ada semoga rahmat azim Allah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sampai hari kiamat ya. Allahumma dukusi Allah salim mugi paring tambah rahmat azim sahabat Tuhan wa salim lan mugi paring keselamatan sahabat Tuhan abari lan mugi paring rubuh keberkahan sahabat Tuhan alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Hizbut Tahrir.